Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di Beli Made Channel untuk teman-teman mitra Grab Sebali. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Aceh. Nah, Pak Aceh ini dia mendapatkan voucher BBM 3 minggu berturut-turut di Grab by Protect. Nah, kita mau cerita-cerita nih bagaimana tipsnya sampai Pak Aceh ini bisa dapatkan hal seperti itu. Yuk kita kenalan lebih dalam dengan Pak Aceh. Nah, Pak Aceh, terima kasih ya sudah datang di Beli Made Channel untuk sharing pengalaman Bapak selama nge-Grab nih, terutama ketika mendapatkan prestasi voucher BBM 3 minggu berturut-turut gitu ya Pak ya. Oke, boleh diceritakan sedikit gak Pak kira-kira nama kemudian keluarga Pak Aceh, silakan Pak. Selamat sore teman-teman semuanya, terutama driver Grab Bali. Nama saya Aceh Sudarsono, biasa dipanggil Aceh. Saya berasal dari Jawa, yaitu Lumajang, Jawa Timur. Kalau Lumajang itu identiknya dengan apa ya Pak ya? Makanan khasnya ya? Kalau nggak salah di Lumajang itu pisang. Pisang ya? Pisang. Oh, Ya. oh pisang diapain tuh Pak kira-kira? Pisang di Lumajang itu sih umumnya di semacam dikukus itu Pak. Oh, dikukus. Kayaknya pisang itu memang tidak ada lagi selain di Lumajang, yang panjang-panjang sekali itu. Oh gitu, Ya. namanya pisang, itu bukan pisang tanduk gitu ya Pak ya? Di Lumajang dibilang pisang selendang sih Pak. Oh, namanya pisang selendang Iya. yang terkenal di sana. Iya betul. Oh, oke. Nah, Bapak di sini sudah berkeluarga? Sudah Pak. Sudah berkeluarga ya? Berkeluarga, sudah punya anak 2. Sudah punya anak 2. Putra putri atau Putri putra. putri putra? Yang putri namanya? Anak saya yang putri Diajeng Dianawati. Oh, cantik sekali namanya. Yang cowok Deva Jekananda. Oke, baik. Istri tapi satu kan ya Pak ya? Oke, Pak, boleh sedikit cerita dong kenapa dari Lumajang jauh-jauh kok bisa sampai nyasar ke Bali nih Pak? Ceritanya gimana dong? Kalau boleh tahu. Siap Pak. Pertama-tama pengalaman saya itu dampak dari kena PHK Pak di Jawa. Iya. Sebelumnya saya waktu di Jawa kerja di koperasi, yaitu di KSP Delta Surya Purnama. Terus kenapa saya kena PHK saat itu? Ya karena memang dari ekonomi pas-pasan, terus anak saya yang pertama udah mau ke arah kuliah. Oke. Jadi sedangkan peraturan dari pemerintah saat itu diharuskan kita sarjana Pak. Sedangkan saya masa-masa tahun itu cuma sebatas SMA. Jadi itulah kenapa saya kena PHK. Oh saat gitu, itu. karena memang ada aturan pemerintah yang saat itu posisinya memang harus sarjana gitu ya Pak ya? Harus sarjana sejak tahun 2000 kalau nggak salah. Oke. Dan saat itu andikan pun ada biaya, mending dipakai biaya untuk anak-anak itu. Jadi ternyata dampaknya saya kena. Oh kena. Dari Oke. Baik. Tapi keluarga semuanya di sini ya Pak ya? Atau memang ada di Jawa. Di Jawa. Oh berarti Bapak di sini sendiri? Sendiri. Oke, luar biasa ya. Jadi Bapak demi keluarga merantau gitu ya ke Bali, kemudian cari penghasilan di sini. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa memilihnya Grab nih Pak, enggak kompetitor yang lain? Kalau boleh cerita sejak awal ke Bali, sejak saya cerita tadi kena PHK itu, saya memang kerja di bidang perhotelan tapi di security Pak. Oh di security. Iya. Terus kebetulan kan banyak driver-driver yang ngantar orderan ke hotel tempat saya kerja. Di Bali? Iya di Bali. Oh jadi dari Jawa nggak langsung nge-Grab tapi sempat kerja dulu di hotel. Iya Pak. Oke. Iya. Sebagai security. Security. Oke. Terus? Dia pada
teman-teman driver baik dari Grab ataupun dari yang lain, saya selalu nanya gimana caranya daftar, gimana terus prospeknya ke depannya. Ternyata setelah saring-saring, saring maksudnya, Grab itu lebih menjanjikan gitu. Oh, lebih menjanjikan. Katanya teman-teman yang udah lebih pengalaman saat itu, Grab banyak promo Pak, jadi banyak yang lebih tertarik. Oh gitu. Teman-teman, ini gak setting-setting ya, kita nggak ada skrip ya Pak ya. Maksudnya saya harus jawab apa, Bapak harus jawab apa, nggak ada ya Pak ya? Oke, sip. Oh, jadi ceritanya begitu. Takutnya di luar sana nanti dibilang, oh ini setting-setting. Padahal kita memang benar-benar just ngobrol ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Jadi memang waktu itu nyaring dan akhirnya tertarik untuk masuk Grab gitu. Iya. Terus ditinggal gitu Pak, maksudnya pekerjaannya security apa sekarang masih security atau enggak? Kebetulan teman-teman sejak September saya diterima di Grab tanggal 2 September 2019. Kebetulan sebenarnya posisi saya di security tadi lumayan bagus Pak sebenarnya, koordinator di situ. Cuman masalahnya dampak efek dari saya kerja di situ kan terikat sekali. Kalau mau, kebetulan keluarga saya semuanya dari Jawa teman-teman, jadi kalau mau izin pulang kampung itu susah sekali. Oh, oke. Jadi dari Grab bulan September saya jalanin pulang kerja, saya jalanin. Setelah udah final membuat keputusan, ternyata lebih enjoy, waktu juga nggak terlalu terikat di Grab. Terus hasilnya waktu itu sangat bagus sekali Pak. Ya bagus sekali sebelum corona. Ya, Betul. Sebelum corona sangat bagus sekali. Jadi di tanggal 1 Oktober menjelang setelah 1 bulan kemudian saya resign dari tempat kerja Pak. Langsung fokus di Grab. Fokus di Grab. Jadi sekarang saat ini Bapak benar-benar full menjalani profesi sebagai itu ya Pak ya, driver Grab ya. Iya. Oke. Nah Pak, kalau misalnya terkait dengan program Dex Racing-nya ini yang Bapak ikuti, itu Bapak tahu nggak sih ada program itu? Jadi setiap minggu yang di bulan kemarin ya khususnya ya, itu kalau misalnya lebih banyak, betul ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya rate-nya lebih banyak akan dapat hadiah dari Grab gitu, voucher BBM gitu. Itu dikasih tahu nggak sih Pak? Benar-benar di luar dugaan Pak, jadi nggak pernah tahu sama sekali. Artinya seandainya pun saya sekarang katanya teman-teman masuk di 5 besar, itu juga benar-benar tidak pernah tahu sama sekali. Nggak pernah tahu sama sekali. Nggak pernah tahu sama sekali. Yang penting itu tadi fokus kerja dan terus kerja, semangat gitu. Oh ini kayak. Jadi artinya bukan karena buru bakal ada hadiah atau yang embel-embel lain, itu benar-benar tak tahu sama sekali Pak. Oh jadi selama ini ya udah, yang penting saya tuh kerja. Kalau misalnya mungkin nanti dapat prestasi ya itu alhamdulillah, kita puji Tuhan ya Pak ya, gitu ya. Seperti itulah Pak. Oke. Nah, boleh tahu Pak tipsnya bisa dapat mungkin selain tadi kan kerja ada lagi nggak tips sampai akhirnya bisa berprestasi sampai sekarang kayak gini? Ya benar. Begini teman-teman ya, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi kan, saya memang fokusnya cuma kerja di Grab, enggak ada kerjaan lagi. Tapi itu pun harus ada trik Pak ya. Jadi enggak asal ngawur, asal keluar, asal kerja. Jadi kita juga harus tahu spot-spot daerah-daerah tertentu, artinya jam-jam tertentu yang memang banyak butuh driver baiknya itu Pak. Oke. Jadi kalau yang selama ini saya jalani, kalau barangkali teman-teman bisa niru, itu boleh, sangat bagus. Tiap hari kalau bisa itu kita start itu jam 6 pagi Pak ya. Oh jadi jam 6 pagi itu Bapak sudah keluar? Oke. Jam 6 pagi, karena otomatis orang-orang kantoran yang masih kantor-kantor resmi itu mungkin jam 7 kan sudah harus ada di tempat kerja Pak. Jadi setengah 7 itu mungkin butuh kita sebagai driver back gitu. Yes. Ya, jadi
kalau kita meleset dari jam itu benar-benar kosong jadinya. Terus ke depannya itu back agak jarang. Nanti mungkin di saat jam istirahat barangkali orang-orang kantor juga mau keluar cari makan atau mungkin order food, GrabFood-nya ya, betul. Atau jam sore, jam pulang kantor. Jadi kita harus paham itu Pak ya. Harus paham jam-jam. Jam-jam di mana GrabBike-nya itu iya, dibutuhkan ya Pak iya, ya. betul. Nah itu ya teman-teman mitra mungkin ini juga bisa jadi tips ya. Bukan hanya sekedar kita ngebit aja keluar, tapi kita juga harus paham terkait dengan jam-jam ya, iya, di mana dibutuhkan GrabBike Protect-nya atau GrabBike gitu ya. Kalau pagi sudah start mulai dari jam 6, kemudian makan siang juga mungkin pasti akan ada orderan, iya, ya. Kemudian juga mungkin pada saat jam pulang kerja, gitu ya Pak ya. iya. Kira-kira kalau Bapak tuh sampai jam berapa sih Pak? Boleh tahu kira-kira kalau ngambil orderannya? Kalau boleh tahu. Kalau selama ini yang saya jalanin itu tadi Pak, Dari jam 6 dari jam 6 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam itu baru saya saya offin itu. Oh, istirahat. Ya, Oke. di saat barangkali jam-jam ada orderan agak dekat ke kosan baru istirahat pulang gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi tetap harus memperhatikan itu ya Pak, istirahat, kondisi tubuh juga ya. Iya. Jadi nggak dihajar sampai malam banget enggak ya. Iya. Boleh tahu nggak orderannya sehari kira-kira rata-rata berapa Bapak dapat dengan tips itu? Alhamdulillah dari yang saya jalanin ya paling istilahnya paling rendah lah antara 12 orderan sampai 14 orderan. 12 sampai 14 ya Pak ya. Wow, luar biasa Kalau sekali. barangkali seperti yang Bapak tanyakan tadi bisa pon sampai sebatas jam 9-10 mungkin bisa lebih dari itu. Iya, pastinya pasti ya Pak ya. Oke. Pernah ngerasain di cancel Pak? Udah sering sekali. Sering sekali. Sering Nah sekali. kalau di cancel tuh gimana Pak? Gimana perasaan Bapak kan? Terus gimana caranya membuat hati itu tetap semangat di hari itu? Misalnya baru pagi tiba-tiba udah di cancel, performa turun. Nah gimana tuh Pak? Kira-kira? Ya kita terima dengan ikhlas hati itu tadi. Oke. Jadi terutama memang di GrabBike Protect-nya itu memang agak banyak cancelan. Oh banyak cancelan ya? Iya, kalau saya pelajarin itu bukan dari apa cancelnya mungkin Pak. Tadi jarak penjemputannya jauh kadang bisa 4 kilo dari posisi kita. Oh gitu. Ya, Oke. Kemungkinan beliau yang order itu kan buru-buru atau bagaimana. Iya, betul. Ada yang ternyata alasannya itu pura-pura pengen tahu aja itu Pak. Oh ya? Iya, ada yang customer yang kayak gitu semacam main-main pengen tahu. Setelah diklik, menurut beliaunya itu ada 2 pilihan. Kok ini yang mahalan, kok ini yang lebih murah, gitu. Oke. Jadinya di cancel juga ada yang kayak gitu. Nah, untuk teman-teman konsumen Grab ya, kalau misalnya nanti orderan dipastikan kembali ya, jangan dimain-mainin gitu ya. Soalnya kasihan teman-teman Grab juga kalau di cancel karena performanya turun gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu berarti sudah hampir 1 tahun ya Pak ya? Ya, 1 tahun Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak tuh bertahan sampai 1 tahun ini untuk terus nge-Grab nih Pak? Kira-kira apa? Ya, menurut saya itu Pak, di samping memang intinya untuk cari nafkah, di hati itu benar-benar seru gitu loh Pak. Apalagi kalau udah buka aplikasi ada orderan masuk itu bangganya minta ampun. Oh, saya senang ya Pak ya? Jadi kerja itu nggak seperti dibuat beban karena capek. Jadi senang gitu loh Pak. Ya, jadi rasa seperti putus asa atau rasa males-malesannya itu kalau pribadi saya nggak ada itu. Jadi seneng aja, apalagi ada yang bilang, oh masnya gacor ini, jadi tambah semangat gitu. Oh iya. Jadi bumbu dari teman-teman. Oh oke. Selain itu ya Pak ya, selain yang utamanya sebenarnya itu mencari nafkah buat keluarga ya, buat satu orang putri dan satu orang putranya di rumah. Oke baik. Nah, pernah
pernah gak sih Pak saat orderan itu ngalamin down gitu, kayak putus asa sejauh ini? Waktu maaf saja Pak ya, waktu di Bali masih diterapkan PKM itu down sekali tuh Pak. Terus yang jadi kendala kita di lapangan saat itu kan yang paling bikin was-was itu di saat kita bawa orderan ternyata daerah itu diblok. Oke, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Akhirnya kita takut ada semacam hukuman dari aplikasi, kena suspend karena kita nggak bisa nyelesain jadinya. Iya, itu benar-benar bikin was-was saat itu. Oke. Kan sekarang banyak di jalan-jalan kampung yang kadang jalan itu biasanya boleh dilewati, sekarang di tembok jalan itu. Iya. Waktu itu ya PKM-nya pembatasan kegiatan masyarakat ya Pak ya. Iya betul sekali sih. Setelah Bali menerapkan new normal sudah bagus kembali. Ya. Oke. Nah sekarang ini kan mungkin bisa dibilang kan masa COVID ya Pak ya. Yang pariwisata juga anjlok di Bali. Ya semoga cepat pulih kembali ya Pak. Kemudian juga ada banyak juga secara bisnis juga yang lainnya kena dampaknya juga. Nah, kalau misalnya dari Bapak sendiri ada gak kira-kira pesan buat teman-teman semuanya yang saat ini juga sedang masih survive yang sedang masih berjuang ya Pak di masa COVID ini, buat teman-teman yang ada di sana. Kira-kira ada pesan nggak Pak? Iya. Gini teman-teman ya, jadi pribadi saya dan mungkin juga boleh ditiru teman-teman. Sekarang kita itu masih lebih beruntung daripada katakanlah pekerja-pekerja yang lain, khususnya Grab atau kita yang kerja di online ini masih boleh kerja sama pemerintah walaupun saat PKM kita masih boleh, sedangkan yang lain udah pada dirumahkan, pada nggak mau kerja. Jadi masih beruntung kita itu masih prioritas termasuk dari pemerintah walaupun agak berat jalaninya Pak. Jadi tetap semangat. Jadi jangan putus asa, berjuang terus. Kita sebagai pelayan masyarakat juga Pak ya. Yes, betul banget. Pelayan masyarakat, jadi beliau atau mereka itu yang model kan butuh kita, jadi terutama juga kalau ingin dapat orderan yang lumayan, yang bagus, jangan sering cancel, jangan sering pilih-pilih orderan. Seperti yang saya lakukan selama ini juga gitu. Saya bukan yang nggak ada cancel karena kadang-kadang itu kalau bukan di Grabback, kalau di resto kadang restonya tutup. Kalau di Protek kadang memang orangnya yang cancel. Dari pihak saya sendiri terus terang kemungkinan 10% aja seandainya cancel. Karena yang di hati saya kan seperti ini Pak. Kita jauh-jauh dari pagi kan memang nunggu orderan. Begitu ada orderan ngapain di cancel? Betul sekali. Ngapain di cancel? Ya ngapain di cancel. Jadi jauh dekat itu bagi saya itu merupakan rezeki. Justru kalau jauh tuh senang sekali karena kita dapat ongkir yang lumayan bagus itu. Ya. Nah, itu ya mitra Grab semuanya. Jadi kita bisa ambil nih kesimpulan dari Pak Aceh juga bahwa di masa COVID ini kita harus tetap semangat gitu ya. Kita ini sebagai pelayan masyarakat tadi ya Pak ya, disampaikan sebagai pelayan masyarakat, dan yang paling penting adalah ketika dapat orderan gitu ya, jangan di cancel tapi diambil semuanya. Kebetulan kita lagi ada campaign nih Pak, campaign di Grab gitu ya, ambil semua orderan. Ambil semua orderan. Jadi kebetulan pas banget disampaikan sama Pak Aceh, jadi saya jadi ingat bahwa kalau ada orderan, ayo diambil semuanya, jangan sia-siakan karena mungkin saja sejauh ini orderan masih terbatas ya Pak ya. Gitu. Jadi ayo semuanya teman-temannya jangan sampai cancel gitu ya. Pastikan kalau misalnya ada cancel juga bukan dari kita gitu ya, dan kita ambil semua orderannya gitu. Mantap banget Pak. Dan yang terakhir, kalau seandainya nih
ibu yang di Lumajang atau misalnya putra putrinya yang ada di rumah ini nonton nih Pak, kan ini kan akan di-share ke YouTube juga nih Pak. Nah, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan ke ibu sama dua orang putri dan putranya kira-kira? Ya, kira-kira silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ma dan anak-anak, barangkali kalian pada lihat ya seperti inilah nasib ayah di rantau, jadi harus cari nafkah walaupun jauh-jauhan, tapi tetap semangat dan tidak boleh kecil hati. Dan yang harus dibanggain, ternyata di sini dibilang dapat prestasi, jadi itu membanggakan sekali walaupun kita saling jauhan. Jadi adalah bumbu yang manis dari kerja yang ada di sini. Yes. Jadi buat siapa putranya Pak namanya? Untuk putra saya Deva Cekananda. Panggilannya Deva. Deva, putrinya Diajeng Dianawati. Panggilannya Ajeng. Ajeng, Deva dan Ajeng. Jadi kalian harus bangga nih dengan ayahnya, karena ayahnya juga berprestasi dan sangat tekun dalam menjalani pekerjaannya. Jadi harus benar-benar rajin sekolahnya gitu ya Pak ya. Dan kedua mungkin sholat kali Pak juga ya, harus rajin gitu ya. Dan ibu juga harus bangga nih sebagai seorang istri punya pasangan yang sangat luar biasa. Begitu. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Udah, oke, baik. Kalau begitu Pak, sekali lagi thank you banget sudah saya senang ketemu dengan salah satu mitra Grab yang sangat berprestasi, makanya saya bela-belain gitu ya untuk bisa wawancara dengan Bapak. Sekali lagi Pak, sukses selalu di di Grab ya. Semoga nanti bisa dapat prestasi-prestasi yang lain. Saya yakin kalau misalnya itu dijalani dengan tekun, ini sama kayak baju yang saya pakai nih Pak. Ini ada tulisannya grit ya. Jadi grit itu salah satu yang harus dimiliki oleh mungkin orang-orang yang ada di saat ini, karena grit itu bicara tentang ketekunan gitu Pak. Ternyata orang-orang yang dia menjalankan segala sesuatunya dengan tekun itu akan bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang pinter, IQ-nya tinggi gitu ya, kalau dia nggak tekun belum tentu Pak dia bisa sukses juga gitu ya. Jadi grit ini mengingatkan juga gitu ya. Saya lekatkan ke Bapak gitu ya, kalau misalnya saya boleh saya kasih nama itu Pak Aceh Grab Grit. Woi, keren ya Pak ya. Jadi Pak Aceh driver Grab yang penuh ketekunan gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya sekali lagi terima kasih sudah nonton Beli Made Channel. Jangan lupa subscribe, like, kemudian komen gitu ya. Dan jangan lupa nanti jawab pertanyaan ya, karena kalau misalnya nanti teman-teman nonton semuanya ini akan ada pertanyaan, dan teman-teman kalau misalnya jawab pertanyaan akan dapat hadiah dari Beli Made Channel. Sekali lagi thank you Pak ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.